Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatun Huda dengan NIM 64231267 dari kelas 645B07. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai studi kasus pada mata kuliah budaya organisasi pada perusahaan Teknova. Nah, untuk studi kasusnya itu, perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerjasama tim. Namun, setelah adanya pimpinan baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar tim yang menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif di perusahaan Teknova mulai melemah. Nah, untuk soal dari studi kasus ini, yang pertama jelaskan bagaimana peran pimpinan dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Pemimpin itu harus berperan sebagai teladan dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi. Peran utamanya itu menurut pendapat saya ada 5. Yang pertama itu menjadi teladan terhadap nilai-nilai budaya organisasi. Dengan pemimpin itu harus menunjukkan perilaku nyata yang mencerminkan nilai budaya perusahaan. Keteladanan ini akan mempengaruhi bagaimana karyawan bertindak dan berpikir. Yang kedua, menyelaraskan visi, tujuan, dan budaya. Memastikan setiap kebijakan, strategi, tetap konsisten dengan budaya yang telah dibangun, sehingga tidak terjadi konflik antara budaya dan arah perusahaan. Yang ketiga, memberikan ruang partisipasi untuk karyawan. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin dapat menjaga rasa kebersamaan serta meningkatkan komitmen mereka terhadap budaya organisasi. Yang keempat, mengelola perubahan dan adaptasi, yaitu menciptakan saluran umpan balik yang efektif untuk memahami sentimen karyawan mengenai budaya seperti yang terjadi di Teknova, yang karyawan merasa kurang dilibatkan dengan peran dari pimpinan yang baru. Yang kelima itu mendorong hubungan kerja yang kolaboratif. Pemimpin perlu menciptakan suasana yang mendukung dalam kerjasama antar tim, yang kerjasama antar tim dihargai terhadap ide-ide baru dan saling keterbukaan untuk memperkuat budaya inovatif dan kolaboratif. Nah, untuk selanjutnya ini soal studi kasus yang kedua, itu jelaskan hubungan antara komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Nah, komunikasi merupakan hal yang sangat penting yang digunakan oleh pemimpin dalam menjaga dan mempertahankan budaya organisasi. Hubungannya itu menurut pendapat saya ada 5. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu komunikasi yang terbuka dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Itu dapat menumbuhkan kepercayaan dan kolaborasi. Di kasus perusahaan Teknova ini, komunikasi yang menurun langsung akibat melemahnya budaya kolaboratif yang ada dari pimpinan yang baru. Yang kedua, komunikasi dua arah. Pemimpin yang sukses itu harus bisa dan mau mendengarkan kritik, saran, dan umpan balik dari karyawannya. Jika melakukan hal ini itu dapat menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi karyawan dan memperkuat budaya keterbukaan dalam suatu organisasi. Yang ketiga itu ada kesepakatan. Komunikasi efektif harus memastikan seluruh anggota organisasi memahami dan menyepakati nilai-nilai budaya yang dipegang oleh perusahaan. Yang keempat ada mengurangi konflik dan kesalahpahaman, yaitu informasi yang disampaikan oleh pemimpin itu harus jelas untuk menghindari miskomunikasi yang dapat merusak budaya kolaboratif. Dan yang kelima itu ada konsistensi, yaitu seorang pemimpin harus konsisten dengan tindakan dan dari nilai-nilai yang dianut. Jangan maksud konsistensi itu jangan hari ini bilang A, besok bilang B, seperti itu. Oke, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.